التذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والجلال على الخير ابتغاء وجه الله وثواب مرضاته وقربه إلى رحمة حبيبنا شفيعنا قرة أنسنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد وأصوله وفروع مشايخنا ومعلمين بن أولياء الصالحين ومكان شريك له من مغاربها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة على كل صالح جميع الخيرات الدنيا والآخرة وعلى من ومشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karimil Mannan Ar-Rahimir Rahman Munzilil Quran Alladhi akramana bi syahri Ramadan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala man unzila alaihi al-Quran habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila mamarril ayyami wasyuhuri wal a'wami wal azman, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmatul Islam wal iman. Salawat serta salam kita aturkan kepada makhluk Allah yang teragung dan termulia, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pertemuan yang insya Allah penuh barokah dan bermanfaat di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, dan di malam yang mulia, yaitu malam Jumat. Di malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, beliau menjelaskan wa min tamamil muhafazati 'ala sholawat, termasuk kesempurnaan menjaga sholat 5 waktu. Yaitu husnul muhafazati ala rawatibiha wa sunaniha allati nadaba syari'u alaihi as-salatu wassalam ila fi'liha qabla as-salati wa ba'daha. Jadi termasuk kesempurnaan dalam kita menjaga sholat 5 waktu adalah husnul muhafadzah. Husnul muhafadzah itu kita baik juga di dalam menjaga ala rawatibiha wa sunani, menjaga sholat-sholat yang sunnah, rawatib ataupun yang bukan rawatib, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita kerjakan.
sebelum sholat 5 waktu dan setelah sholat 5 waktu. Jadi intinya sholat yang wajib itu 5 waktu. Dan kita ini sangat dianjurkan bagaimana sholat 5 waktu kita ini sempurna. Karena sholat 5 waktu ini adalah termasuk perintah Allah yang paling inti. Gak perlu banyak dalil sebetulnya. Kita bulan Rajab kemarin banyak memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu sudah salah satu dalil yang kuat bahwasannya sholat 5 waktu itu paling intinya perintah Allah bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena kalau perintah-perintah yang lain semuanya itu Allah perintahkan atau Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan itu. Tapi sholat 5 waktu tidak. Nabi Muhammad langsung menghadap Allah tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu sampai-sampai dalam hadis Nabi SAW beliau menyatakan as-salatu fid din bimanzilatir ra'si minal jasad. Salat itu diumpamakan dalam agama ini kedudukannya seperti kepala pada jasadnya manusia, tubuhnya manusia. Fakama la hayata liman la ra'sala fala dina liman la salata. Maka sebagaimana tidak mungkin orang itu hidup tanpa kepala. Gak perlu kita bahas, sudah jelas orang kalau nggak ada kepalanya nggak mungkin hidup. Lain kalau ada kepala, anggota badan yang lain ada cacat, ada kurang misalnya, insya Allah masih bisa hidup. Tapi kalau sudah kepalanya nggak ada, nggak mungkin hidup. Tidak mungkin seorang hidup tanpa kepala. Maka demikian juga seorang itu tidak beragama tanpa sholat. Walaupun ngaku Islam, bisa jadi perbuatannya bukan seperti orang Islam. Gak ada remnya. Kalau mobil itu blong, nabrak sana nabrak sini. Bahkan bukan itu juga yang dikhawatirkan ya. Walaupun dia itu ngakunya Islam, mengklaim dirinya sebagai orang Islam, KTP-nya, identitasnya, agamanya tertulis Islam, kalau sudah nggak sholat, khawatirnya matinya nggak bawa Islam. Kalau sudah matinya nggak bawa Islam, tempatnya neraka selama-lamanya. Tidak ada harapan keluar juga. Nabi Muhammad pun nggak bisa ngasih syafaat. Oleh karena itu menjaga sholat ini adalah sesuatu yang sangat harus kita perhatikan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan pernah main-main dengan yang namanya sholat. Dan ini alhamdulillah dari kitab An-Nasha'ihud Diniyah yang kita baca, Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad menjelaskan kepada kita gimana caranya kita ini bisa menyempurnakan ya, sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Cara kesempurnaan kita untuk menjaga sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah itu gimana? Banyak caranya. Di antaranya dengan menjaga sholat-sholat rawatib. Kemudian juga tentunya melaksanakan sunnah-sunnah yang berada di dalam sholat ya. Baik sholat rawatib itu yang qobliyah sebelum sholat ataupun yang ba'diyah setelah sholat. Sunnah-sunnah demikian, sunnah-sunnah yang sebelum sholat mulai wudhu dan lain-lain, pakai siwak ya. Kemudian sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah-sunnah setelah sholat, itu semua cara kita menjaga kesempurnaan sholat 5 waktu kita. Intinya di sini tapi yang kita bahas yaitu sholat-sholat sunnah.
Kenapa? Wadzalika li anna nawafil, kata Nabi. Itu semua karena an-nawafil, sholat-sholat sunnah itu jawabirun lil faraid kama warada. Sholat sunnah itu adalah jawabir, apa ya, untuk nutupi celah, nembel, yang bisa nembel. Sholat sunnah itu yang bisa nembel sholat 5 waktu yang terdapat lobang-lobang atau terdapat kekurangan. Karena memang fungsinya ibadah sunnah itu untuk menembel yang sejenis. Kayak puasa Ramadan, mungkin kita banyak kekurangan ketika puasa Ramadan. Ya mungkin masih ada hal-hal yang tidak baik kita lakukan ketika puasa Ramadan. Maka puasa-puasa sunnah kita itu yang bisa yang bisa nembel kekurangan-kekurangan kita dalam puasa Ramadan. Demikian juga sholat. Sholat 5 waktu ini yang wajib kita akui banyak kekurangan masih kita. Maka yang bisa nembel menyempurnakan apa? Yang bisa menyempurnakan bukan puasa sunnah. Yang bisa menyempurnakan bukan sodako, yang bisa menyempurnakan bukan zikir, bukan bacaan Quran, tapi sholat sunnah. Oleh karena itu jangan males mengerjakan sholat sunnah. Fa idza waqa'a fil fardhati naqsun wa ikhtilalun, maka jika terjadi dalam sholat yang 5 waktu naqsun, kekurangan, wa ikhtilalun, dan celah. Gimana yang dimaksud kekurangan dan celah ini? Yang dimaksud kekurangan dan celah ini bukan berarti dia bisa menggantikan sholat 5 waktu yang ditinggalkan. Ojo salah paham. Ya itu berarti lek wis tau gak sholat dhuhur misalnya, terus sholat sunnah ini istiqomah, wis iso nembel kekurangannya dia ketika dia kerjakan, ketika dia meninggalkan yang wajib tadi. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud kekurangan di sini ini bukan kekurangan dari sholat yang ditinggalkan, bukan itu. Kalau nembel sholat yang ditinggalkan itu nggak bisa. Sholat yang ditinggalkan itu harus diganti dengan qadha. Kalau ditinggalkannya dengan udzur, qadhanya tidak harus langsung, tapi sunnahnya langsung. Misalnya ketiduran, belum masuk waktu tidur 14, jam 10 turu, karena gak turu blas ini ya. Ramadan melek misalnya jam 10 tuh gak rone tangi niasa bore hilang, itu berarti meninggalkan sholat dengan udzur. Kalau seperti itu dengan udzur, qadhanya gak harus langsung ya. Walaupun di qadhanya agak santai, besok lusa gak apa-apa, cuma langsung lebih afdol. Lain kalau meninggalkannya tanpa udzur, memang sengaja nggak sholat memang, atau karena sibuk dengan sesuatu yang makruh atau apalagi yang haram, nonton TV sampai lupa nggak sholat, itu berarti dianggap tanpa udzur. Atau sudah masuk waktu dan yakin akan bablas masih tidur dia, maka itu dianggap tanpa udzur. Maka kalau seperti itu, qadhanya harus langsung, bangun tidur wudu langsung diqadhoi. Wajib, kalau tanpa udzur wajib diqadhoi langsung ya. Jadi kadang-kadang mohon maaf, banyak umat Islam ini nggak paham, qadha itu kadang-kadang dipaskan sama waktu. Padahal lebih cepat lebih baik kalau nggak ada udzur, kalau dengan udzur, kalau meninggalkannya dengan udzur lebih cepat lebih baik walaupun nggak wajib ya. Jadi nggak harus pas waktunya. Meninggalkan sholat dhuhur misalnya, kadang-kadang qadhanya nunggu dhuhur lagi besoknya. Meninggalkan sholat asar, nunggu asar lagi besoknya gitu. Meninggalkan sholat dhuhur, asar itu langsung diqadhoi sudah. Meninggalkan sholat subuh misalnya jam 7 baru bangun, ya jangan nunggu subuh besok diqadhoi, jam 7 itu langsung diqadhoi.
walaupun ketiduran dengan wudhu, itu lebih afdol. Jadi yang dimaksud di sini sholat sunnah ini nembel kekurangan gimana? Bukan nembel kekurangan ninggalkan sholat, karena sholat ini selama orang itu masih berakal, sadar, tidak boleh meninggalkan sholat. Wala yajuzu tarkuha liman aqal di Zubar. Tidak boleh meninggalkan sholat bagi orang yang pikirannya masih sadar. Sakit misalnya semampunya sholat. Kan gitu kan? Gak mampu berdiri duduk. Gak mampu duduk tidur miring, gak mampu tidur miring tidur terlentang. Ya, rukuk sujudnya kalau gak mampu sempurna ya pakai isyarat dengan kepala, gak bisa dengan kepala dengan kelopak mata. Dengan kelopak mata pun gak bisa, ya cukup dilintaskan rukun-rukunnya dalam hati. Pokoknya sholat ini selama orang itu masih ingatannya masih ada, tidak boleh meninggalkan sholat. Cuma kadang-kadang repot zaman sekarang. Kalau kita nyampaikan seperti ini dibilang radikal, dibilang kereng, ustadz keras. Padahal inilah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jaga sholat dengan baik kalau kepingin selamat dunia, selamat akhirat. Yang penting jangan ditinggalkan. Sholat semampunya ketika sakit. Orang tua kita ketika sakit, ya kita bimbing supaya sholat. Jangan sampai dibiarkan meninggalkan sholat. Tuh nggak apa-apa ini sakit. Dari mana nggak apa-apa ini sakit? Siapa yang ngomong nggak apa-apa? Kadang-kadang orang zaman sekarang ini kan hukum dibikin seenaknya kan, disesuaikan dengan hatinya. Ini bahaya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu, seorang sahabat itu sakit parah, tanya sama Nabi untuk absen sholat, untuk nggak sholat. Apa katanya Nabi? Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa muttaji'an. Wa fi riwayah fa illam tastati' fa mustalqiyan, fa illam tastati' fa ala jam. Wa fi riwayah fa illam tastati' fa mustalqiyan. Enggak boleh ninggalkan sama. Salatlah kamu berdiri katanya. Kalau kamu enggak mampu berdiri, duduk. Kalau kamu enggak mampu duduk, maka tidur miring. Kalau kamu enggak mampu tidur miring, maka terlentang. Enggak boleh ninggalkan. Jadi kekurangan yang bisa ditempel dengan sholat sunnah ini bisa babi qillati khusyuk, karena kurangnya khusyuk. Dan kita mendapat pahala sholat itu tergantung khusyuknya dan hadirnya hati kita kan. Al-huduri qalbi. Khusyuk itu lebih sempurna dari hudur. Khusyuk itu hudurul qalb ya, ma'a sukunil jawari. Hatinya hadir, anggota badannya tenang. Nggak usrek, maksud Jawa ini nggak usrek, nggak banyak gerak dalam sholat, walaupun nggak sampai dari 3 gerakan. Itu namanya khusyuk. Kalau hudur an ya'lama bima yaqulu wa yaf'al, itu hudur, sadar dengan yang diucapkan dan yang dikerjakan dalam sholat. Kayak ngelamun ya kan, kadang-kadang apalagi sekarang ini musimnya corona ini banyak orang sholat ngelamun kan. Kalau ngelamun kadang-kadang melayang pikirannya, bingung ini saya dapat berapa rakaat, nggak paham dia. Maka kalau seperti itu ya berarti dia tidak hudur walaupun anggota badannya tenang. Jadi kalau khusyuk lebih sempurna daripada hudur. Khusyuk itu hudur sekaligus anggota badan tenang. Ada sahabat sholat gerak-gerak gitu. Katanya Nabi apa? Lau khasya'a qalbu hadza la sakanat jawarihu. Kalau ini sahabat ya, hatinya khusyuk, anggota badannya akan tenang ketika sholat. Jadi sekali lagi sholat sunnah itu nembel, menyempurnakan sholat 5 waktu itu bukan maksudnya menyempurnakan ini sholat 5 waktu yang pernah ditinggalkan itu cukup sudah sholat sunnah itu nutupi, nembel, bukan. Kalau yang ditinggalkan wajib dikobo. Nembel di sini tuh yang ditembel itu ketika kita sholat 5 waktu sering nggak khusyuk, sering hati kita melayang nggak hadir, ya. Maka insya Allah dengan sholat sunnah yang kita lakukan mutammimat, ya. Jadi penyempurna, ya. Jadi kanatin nawafil mutammimat lidzalikan nuqsan.
Sholat sunnah itu semuanya ya bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Wa muslihatun lidzalika ikhtilal, juga memperbaiki celah-celah tersebut. Itu fungsinya. Wa man lam takun lahu nafilah, maka barang siapa orang yang dalam hidupnya enggak punya sholat sunnah, baqiyat faridatuhu naqisatan, maka akan tetap sholat fardunya dia 5 waktunya itu dalam keadaan kurang. Wa fatahu tsawabul azim al mau'ud bihi ala fi'li tilkan nawafil. Kalau orang itu ninggalkan sholat sunnah, pokoknya sing dilakoni sing wajib tok wis, sing sunnah gak blas. Karena dianggap sunnah lho, masih gak tak lakoni yo gak dosa. Maka nomor 1 apa? Sholat 5 waktunya dipastikan banyak kekurangan. Karena kita mengakui kita nggak mungkin bisa khusyuk kita ini ya. Khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam kurang. Walaupun kita sudah niat sebelum sholat, masya Allah kepingin khusyuk. Dan kadang ya pertama itu Fatihah separuh khusyuk, separuh imani melayang bisa. Seringnya seperti itu kita. Dan itu kita akui. Dan memang terus kita harus berlatih ya, berlatih khusyuk ini penting. Terus kita latih khusyuk, kita perangi diri kita untuk khusyuk dalam sholat. Apalagi sudah tidak khusyuk sholatnya sendiri. Kalau tidak khusyuk jamaah insya Allah masih bisa disempurnakan. Ada yang khusyuk ketika Fatihah, ada yang khusyuk ketika ruku, ada yang khusyuk ketika i'tidal. Insya Allah barokahnya jamaah keterima semua sempurna. Tapi kadang-kadang kan kita sholat nggak jamaah, kadang-kadang nggak istiqomah jamaah, kadang masih luput sendiri, sudah sendiri nggak khusyuk. Nah itu berarti ada kekurangan. Kalau nggak punya sholat sunnah, nggak pernah sholat sunnah sama sekali, 1 yang fardu ini pasti ada kekurangan. Kedua, kehilangan fadilah. Sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya nggak gratis, itu semuanya adalah menjadi tabungan akhirat bagi kita. Jadi fungsinya bukan cuma untuk nembel yang wajib tadi, bukan cuma itu, tapi juga ada fadhail, ada keutamaan, ada pahala-pahala yang Allah sediakan ketika kita mengerjakan sholat sunnah. Dalam hadis ini manfaatnya kalau orang itu dalam hidupnya juga perhatian dengan sholat sunnah selain yang wajib. Waqat waroda. Anna awwala syai'in yuhasabu alaihi al-'abdu as-shalah. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali dihisab alaihi ya atas sesuatu tersebut, al-'abdu seorang hamba. Jadi yang pertama sesuatu yang dihisab seorang hamba itu as-shalah, yaitu sholatnya. Bukan kewajiban yang lain, bukan yang pertama dihisab nanti ditanya ya, dikoreksi di akhirat, diteliti sama malaikat. Itu bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi yang pertama kali dihisab, dikoreksi, diteliti, diminta pertanggungjawaban sholat 5 waktu. Fa idza wujidat naqisah, kalau sempurna jelas selamat sudah. Jadi barometer itu sholat. Kalau dilihat sholatnya sempurna, ya, kan dalam hadis yang lain yang lebih sempurna, fa in wujidat tamma qubilat ya wasairu amalihi. Kalau dilihat sempurna sholat 5 waktunya, ya karena barokahnya punya sholat sunnah tadi, kekurangannya tertutup dengan sholat sunnah. Maka sholat 5 waktunya diterima dan seluruh amalnya diterima sama Allah. Karena kalau sudah sholatnya baik, sholat itu barometer. Kalau sholatnya baik, biasanya otomatis yang lainnya baik. Tapi ketika sudah sholatnya ada kekurangan, fa idza wujidat naqisah. Kalau ternyata didapati ada kekurangan, kalau dalam hadis yang lain ruddat wasairu amalihi,
sholatnya ditolak, seluruh amalnya yang lainnya ditolak. Ya gampang-gampangannya dirini malaikat seperti mas sholatnya keteteran apa maneh liyan itu sekali ditelipis. Gampang-gampangannya seperti itu. Ruddat wasairu lek ditelok sholat 5 waktu nih wah gak karuan amburadul katanya malaikat sudah tolak sholatnya yang lainnya ditolak kemarin diteliti entek waktu ngesel aja dari malaikat itu. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan fa idza wujidat naqiso ketika sholat 5 waktu ini dikoreksi kok terdapat kurang nggak langsung ditolak dulu. Yuqalu dikatakan kepada malaikat tadi. Unduru, lihatlah wahai para malaikat, hallahu min nafilah? Apa dia punya sholat sunnah di waktu hidupnya? Tukammilu biha sholatahu. Apa dia punya sholat sunnah yang bisa nyempurnakan dengan sholat-sholat sunnah tersebut, sholat 5 waktunya yang banyak kekurangannya. Suruh lihat dulu sama Allah malaikat. Kalau ternyata alhamdulillah banyak sholat sunnah bisa menyempurnakan, maka insya Allah orang tersebut masih menjadi orang yang selamat insya Allah. Wa hadhihi rawatib ma'rufa wa masyhura tuhni syuhratuha an dzikriha. Sholat rawatib ini ya kata Habib Abdullah Haddad ma'rufah sudah terkenal, masyhura sudah masyhur ya, tuhni syuhrataha an dzikriha. Sudah cukup ya, tuhni syuhratuha an dzikriha. Keterkenalan dan kemasyhurannya sholat rawatib ini qobliyah ba'diyah. Rawatib itu qobliyah ba'diyah an dzikriha untuk menjelaskannya. Tapi insya Allah tetap di pertemuan yang selanjutnya malam Jumat yang akan datang akan saya terangkan ya sholat rawatib ini apa saja ya, kemudian ada mu'akkadah sama ghairu mu'akkadah. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, kita akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib termasuk juga waktunya, al-qobliyah itu kapan, masuknya keluarnya kapan, dia juga demikian. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.